Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Tunafinga dengan nomor NPM 222011073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Ini ada gambar yang saya tunjukkan, ada 23 sistem pencernaan. Yang pertama ada paroid gland yang terletak di bawah bagian depan telinga. Salurannya bernama ductus tensani. Yang kedua, sublingual gland, kelenjar ludah di bawah lidah yang dipengaruhi oleh syaraf otonom. Yang ketiga, ada submandibular gland, kelenjar ludah bawah rahang. Salurannya bernama ductus Whartoni yang bermuara pada rongga mulut. Dari ketiga bagian tersebut termasuk dalam salivary gland. Sedangkan salivary gland sendiri mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, fungsi mekanik, yaitu mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak atau setengah cair yang disebut halus. Kedua, fungsi kimia, melarutkan makanan yang kering agar dapat dirasakan garam dan gula. Ketiga, berfungsi untuk membantu gigi yang busuk dengan cara mengubah asam menjadi alkasil. Lalu nomor 4 yaitu faring. Faring adalah rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap infeksi. Yang kelima ada trakea, merupakan organ pernafasan yang penting bagi manusia yang mempunyai fungsi untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam ada esofagus, merupakan saluran distentif dari leher menuju perut melalui toraks yang mempunyai fungsi mencegah isi lambung naik lagi ke dalam esofagus. Yang ketujuh ada stomat yang terletak di bawah diafragma sebagai tempat digesti. Yang kedelapan, diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dan dada. Yang kesembilan ada spleen atau limpa, merupakan bagian dari sistem getah bening yang mempunyai fungsi sangat penting bagi tubuh, yaitu menyaring isi sel darah merah yang rusak. Yang ke-10 ada liver, merupakan organ yang paling besar dalam tubuh yang mempunyai fungsi diantaranya menyimpan glikol, detoksifasi, serta berperan dalam metabolisme. Yang ke-11 ada gallbladder yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum, adalah bagian terkecil dari usus halus sebagai pintu masuk untuk melanjutkan proses pencernaan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. 13. Common bile duct, merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Nomor 14. Pankreas yang mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekskresoris, yaitu menghasilkan getah pankreas, dan fungsi kedua adalah endokrin untuk menghasilkan insulin dan glugon. Transferkom itu nomor 15 ada transferkom, bagian sebelah atas seperti jembatan yang berfungsi membawa sisi makanan ke sisi kiri. Nomor 16 ada small intestine yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi. 17 ada ascending colon yang memiliki tugas yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Nomor 18 ada cencum yang berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dan membantu metabolisme. Appendix sebagai organ
hemoglobin dalam kurung suatu kekebalan tubuh, mana memiliki kelenjar limfatik. Nomor 20, descoding colon, bertugas mengalirkan makanan ke bawah atau pembuangan. Yang nomor 12, segmen colon, bertugas menampung feses sementara. Nomor 22, rektum, sebagai tempat penghentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nomor 22, ada anus, adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh gas tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Bye bye. Thank you for watching.